semua, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas Samsung Galaxy A54. Samsung Galaxy A54 ini baru saja mendapatkan di awal Desember update OS major, yaitu One UI-nya menjadi One UI 6 dan Android-nya Android 14. Samsung Galaxy A54 ini sudah meluncur di Maret 2023, sekarang sudah Desember 2023. Yang saya akan bahas di video ini adalah bagaimana perubahan yang terjadi setelah update OS. Apakah ada perubahan signifikan di kameranya menjadi lebih bagus, atau performanya akan mendongkrak di beberapa game. Saya akan bahas di video berikut ini. Jadi Samsung itu baru update OS ya, software update melalui over the air menjadi One UI 6 ya. Security patch-nya jadi 1 November 2023. Jadi saya itu baru update di 8 Desember ya 2023. Katanya sih tanggal 2 itu sudah ada update-nya sih. Saya baru update di tanggal 8. Nah, kita lihat status ya. Software information. Nah, ini One UI-nya One UI 6 dan Android-nya Android 14. Di OS terbaru ini One UI-nya dia yang pertama berubah di kontrol panelnya, jadi tampilan seperti ini. Wi-Fi dan Bluetooth juga terpisah ya. Terus ada Smart View, device control di bawah, terus ada pensil. Pensil ini mau edit, jadi nah ini yang di atas ini mau kita ubah seperti apa. Atau yang satu lagi, kalau kita mau ubah icon-iconnya apa yang mau ditampilkan. Itu yang pertama. Kemudian dia lebih ringkas ya namanya, nggak ada Galaxy Store, jadi disingkat Store aja. Screen kalau kita hold ini, nah kita bisa milih dia mau bentuk lock screen-nya, jamnya itu di mana gitu ya, atau no clock atau seperti apa tampilannya, itu bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita. Dan apa saja yang berubah dengan update Android 14 dan One UI 6 ini, saya nggak bahas satu persatu, tapi bisa kalian saksikan di scene berikut ini. Jadi untuk kamera, untuk sekedar reminder aja, kamera utama A54 ini 50 megapiksel ya, menggunakan sensor Sony IMX766 ya. Ada OIS-nya, kemudian dampingi 12 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel makro ya. Untuk kamera depannya sendiri dia 32 megapiksel. Depan belakang bisa merekam resolusi maksimal 4K 30. Cuman kalau untuk super steady on hanya di Full HD 30. Cuma untuk kamera depan itu tidak ada stabilisasi, mau di resolusi
manapun. Oke, untuk kualitas kameranya setelah update OS atau ada fitur baru apa setelah update OS, saksikan terus di scene berikut ini. Ya, secara tampilan menu kameranya ada perubahan. Di sini ada gambar icon-iconnya berubah, kemudian ada 50 megapiksel di sini. Kalau kita tap, nah ini jadi 12 megapiksel, kemudian ada motion photo off atau kalau kita aktifkan jadi motion photo on. Ini berlaku di ketiga lensa ya. Ultrawide masih bisa motion photo off di kamera normal, dan di zoomnya juga masih motion photo off on-nya juga masih bisa nyala ya, bisa kita offin. Jadi motion photo ini kalau kita ngambil foto itu ada gambar bergeraknya ya. Jadi motion gambarnya itu ada bergerak kayak video mini lah, yang rekaman mini. Jadi ini salah satu update lagi setelah update OS One UI dan Android 14 untuk fitur kameranya. Hasilnya gimana? Saksikan terus di scene berikut ini. Untuk fitur-fitur kamera yang lain ada single take, night, makro itu masih tetap nggak ada perubahan ya, hyperlapse, slow motion. Kemudian ada juga satu lagi icon ini yang di atas, itu untuk filter ya. Jadi filternya dia ada di sini ya. Kemudian ada portrait, video, terus foto. Kalau untuk video viewfindernya, nah bisa dilihat di sini 16:9 atau full. Mau perbandingannya berapa? 16:9 atau full HD 30. Nah ini size nya fps nya 60, 30, UHD atau apa, kita bisa pilih. Ini agak berbeda juga dari sebelumnya ya, sebelum update ya tampilannya, untuk memilih resolusi dan frame rate nya. Kita lihat juga di icon video ada gambar orang lari sini. Ini untuk super steady on nya, iconnya jadi kayak gambar orang lari, tapi kita bisa tap. Cuma ini kekunci di full HD 30 ya. Kalau kita onin, kalau kita milih misalnya UHD 30, nah dia balik lagi ngunci di full HD 30. Jadi iconnya berubah ya untuk super steady on. Biasanya gambar tangan ya, tangan yang getar gitu, sekarang ganti orang lari. Ini untuk super steady on nya setelah update OS ya. Ini contoh perekaman kamera belakang di 4K 30 Samsung Galaxy A54. Kalau di 4K dia super steady nya nggak bisa on ya. Jadi kalau kita bawa lari dia agak goyang ya. Ya kalau ini full S30 super steady nya on, jadi lebih stabil. Kalau kita bawa lari bisa stabil. Ya kalau ini contoh rekaman kamera depan Samsung Galaxy A54 di 4K 30 ya. Kayaknya tidak ada pilihan stabilisasi atau rekaman kamera depan. Kita lari. Ya, silahkan nilai sendiri kualitas rekaman kamera depan Samsung Galaxy A54 di 4K 30. Tapi warnanya bagus sih. Ya, di contoh perekaman kamera belakang Samsung Galaxy A54 di Full HD 30 ya. Ini super steady on. Dia bisa switch lensa ya, dari belakang ke depan. Mantap. View motion foto
Itu tampil foto itu gambarnya agak bergerak gitu ya. Jadi kayak ada videonya, mini video lah. Tapi ini berlaku cuma di resolusi 12 megapiksel ya. Untuk kamera depan juga bisa view motion foto. Belum bahas performanya setelah update OS apakah ada peningkatan. Sekedar mengingatkan dia menggunakan chipset Exynos 1380 ya. Kemudian RAM-nya 8 GB, ada internal 256 atau 128. Tapi yang saya punya ini yang 8 256. Kemudian depan belakang untuk secara desain dia udah Corning Gorilla Glass 5 ya, baterai 5000 mAh, support super fast charging 25 watt. Kemudian ada IP67 juga untuk water and dust resistant. Kemudian dia layarnya 6,4 inci Full HD Plus Super AMOLED, mendukung adaptive refresh rate 120 Hz. Oke, gimana performanya? Saya akan tes beberapa game, 2 aja, yaitu PES dan PUBG Mobile. Mungkin tipis-tipis kita lihat PUBG New State ya. Oke, saksikan di scene berikut ini. Oke, kalau bermain game kita masuk ke Game Hub ya. Kalau di Samsung ini di Game Hub. Nah, terus kita masuk ke menu More, kemudian di setting permissionnya udah on semua. Kemudian kita masuk ke Game Booster. Game Booster ini kita atur block during game. Notifikasinya kita auto brightness kita nyalain. Kemudian di sini ada labs, alternate game performance-nya kita aktifin. Ya, baru kita masuk ke gamenya. Nah, untuk PUBG Mobile ini settingannya kita lihat, nah masih mentok di SD High ya, belum ada perubahan, jadi masih 30 frame per second. Ini volume suara saya fullin ya, ini karena stereo speaker, jadi suaranya Samsung A54 itu bagus ya, stereo speaker, cuman dia kualitas suaranya juga bagus karena ada Dolby Atmos-nya juga di sini. Ada Dolby Atmos-nya. Ini Dolby Atmos L. Dan dia kalau bermain game yang tadi udah kita blok itu, dia ada tanda ini ya, strip ini, jadi notifikasi akan diblok, jadi kita bisa fokus untuk bermain gamenya. Ya, ini 30 frame per second sih. Ini volume sama brightness saya fullin ya, jadi bisa dinilai kualitas suara dan gambar dari Samsung Galaxy A54. Lancar sih. Cukup lancar lah, 30 frame per second, kalian pasti sudah paham lah. Sudah playable. Game eFootball 2024 ini sudah ada update-nya juga di gamenya sendiri ya. Ternyata setelah ada update ini jadi gamenya agak lebih berat. Makanya kalau dimainkan di settingan high 60 frame per second, itu dia agak patah-patah. Maksudnya kurang mulus lah dibanding sebelum update gamenya sendiri ya, bukan update handphonenya. Update gamenya sendiri itu menyebabkan frame rate-nya kita harus turunin kalau mau nyaman ya. Sebelumnya bisa di high 60 frame per second, tapi setelah gamenya ini ada update, dia kayaknya lebih berat, jadi harus diturunin grafisnya ke standar dan 30 frame per second kalau mau nyaman dimainkan. Ya, ini suara dan brightness saya fullin ya. Nah, Super AMOLED gambarnya sudah bagus ya. Suaranya juga nyaring dan tidak pecah ya, karena Dolby Atmos Samsung itu memang luar biasa sih. Ini di standar 30 ya. Cukup ini juga sih bagus. Nah, kalau di standar 30 dia di PES ini cukup lancar ya dibanding H60. Setelah gamenya update ini agak jadi lebih berat PES-nya. Nah, dia ada beberapa fitur yang ditambah ya. Jadi membuat game ini lebih berat dan nyaman di standar 30 frame per second. Oke, jadi gimana kesimpulannya setelah update OS ke Android 14 dan One UI 6?
Ya, ada beberapa perubahan di tampilan menu ya, terus ada icon-icon yang berubah juga baik di control panel maupun kameranya dari Samsung Galaxy A54 ini. Kemudian untuk kamera juga hasilnya memang sebelumnya memang udah bagus, ini juga lebih bagus lagi kameranya baik foto maupun video. Untuk performa sebenarnya sama aja, tidak ada perubahan karena memang harus kerjasama sama dan developer game. Tadi PUBG masih settingan sama, maksimal HD high 130 frame per second. PES juga sama, bisa dimainkan di high 60 frame per second. Jadi secara kamera ada peningkatan sedikit kualitasnya. Untuk game performa sama aja. Sebelum update juga memang sudah lumayan bagus ya untuk bermain game atau untuk kegiatan daily. Jadi dengan beberapa peningkatan fitur setelah update OS ini ya, A54 ini jadi lebih bagus lagi ya. Ditambah fitur-fitur pendukung, dia dual speaker, suaranya ada bagus, stereo, ada Dolby Atmos, ada NFC, kemudian IP67. Ya, ini untuk daily jangka panjang sih masih cukup worth it ya. Oke, demikian saja review A54 setelah update OS di akhir tahun 2023, Desember 2023 ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.